Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Ba'da Maghrib yakni ngaji kitab Nasoihul Ibad yang pada malam hari ini akan langsung disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Mari kita awali majelis kita dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu Allah menguatkan iman dan Islam kita, yang dengan ilmu itu Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, yang dengan ilmu itu semoga Allah ridha kepada kita sampai nanti kita dibimbing menuju kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu lagi, semoga kita diberikan panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian malam ini sampai di maqalah yang ke-15 di bab Ar-Rubai atau nasihat yang berjumlah 4 di dalam kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata. Adapun maqalah yang ke-15, nasihat dan pelajaran yang ke-15, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi benar-benar telah bersabda, alamatus syaqawati, adapun tanda-tanda celaka itu arba'atun, ada 4. Kita ini senang sekali mengaji seperti ini karena ada cermin, Pak. Ini orang celaka, ini orang yang bahagia, ini yang selamat, ini yang enggak selamat. Ada standarnya hidup. Bagaimana kalau ada orang yang enggak ngerti apa-apa, ini gimana? Diterobos gak karu-karuan. Ya. Makanya Masya Allah, beruntung kalau orang masih sehari itu ada di majelis ilmu. Artinya Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupannya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang selamat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama ini. Agama ini kan standar cerminan, sehingga kita tahu ini halal, haram, ini hak, ini batil, ini diperintah, ini dilarang. Nah ini celaka itu ada 4, Pak. Wong cilaka ini 4.
Jangan-jangan kita masuk di 4 itu gitu loh. Cuman nggak tahu. Yang pertama, nisyanud dunubil madhiyah. Melupakan dosa masa lalu. Orang yang melupakan dosa masa lalu pasti hidupnya celaka. Jadi dosa itu harus diingat terus, Pak, agar muncul penyesalan dan tidak terulang kembali. Melupakan dosa masa lalu itu akan membuka pintu terulangnya dosa. Saya ulang kembali. Melupakan kesalahan masa lalu, melupakan maksiat masa lalu, itu membuka pintu kemaksiatan di masa yang akan datang. Kalau istilah orang berbuat maksiat itu, dia masuk ke lubang. Dia masuk ke lubang, Pak, jatuh ke dalam lubang, besoknya jatuh lagi di lubang yang sama. Gak apa-apa kita jatuh ke lubang, tapi ojo podo bolongane. Ya nek iso gak keceglong ya gak enak, Pak. Jadi celaka yang pertama itu melupakan dosa-dosa masa lalu. Min ghairi nadamin alaiha, dengan tanpa sedikit pun merasa menyesal. Orang itu kalau habis melakukan dosa nggak menyesal, Pak. Ini masalah besar loh. Masalah besar. Penyesalan ini kan menjadi pintu pertaubatan. Tidak ada taubat tanpa menyesal. La taubata illa bin nadam. Tidak ada taubat kecuali dengan penyesalan. Menyesal dulu baru minta ampun. Tahu-tahu minta ampun tapi tidak ada rasa penyesalan, ya bukan bertobat namanya. Ini yang pertama. Celaka yang pertama, melupakan dosa-dosa masa lalu. Wahia, dan utawi, dan adapun dosa itu ay wal halu, keadaan dosa itu, annaha, sesungguhnya dosa itu, indallahi, di sisi Allah Ta'ala, mahfuzah, tertulis, Pak. Jadi dosa yang dia lakukan tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan, itu ya tertulis. Ya, tertulis. Apanya yang tertulis? Madbutah. Madbutah itu tertulis dengan tulisan yang tidak mungkin terhapus. Bi'adadiha, dengan jumlah dosa-dosanya, wa zamaniha, dan kapan terjadinya, wa mahalliha, dan keadaan dosanya. Dia melakukan apa? Jumlahnya berapa? Kapan? Semua terdeteksi. Tertulis kalau ada anak-anak IT dalam server yang benar-benar kuat, tidak akan terhapus. Jadi jangan dikira orang mau dosa, belum taubat, belum nyesel itu kemudian selesai aman. Bahkan ada merasa bahwa kalau dia setelah melakukan dosa itu badannya tambah sehat, Pak. Cerita nang koncone, aku lho balak-balik maksiat tuh, aku tambah sehat. Berarti maksiatku iki mustajabah, ngono jare. Apane mustajabah? Enggak, Pak, dia istidraj. Ujian terbesar dari umat Nabi Muhammad itu saat dia melakukan kemaksiatan dan dosa dibiarkan sama Allah. Itu musibah besar. Jadi dosanya numpuk, nanti tinggal tinggi, belek ngono ya Allah. Kalau dulu kan enggak, umat terdahulu itu sekali lakukan dosa diazab, dosa lagi diazab. Nah ini mboten sampean. Sing ahli maksiat malah sehat-sehat, sing ahli maksiat malah usahane lancar-lancar. Nauzubillah min zalik. Ini yang pertama. Yang kedua, celaka yang kedua apa? Wa dzikrul hasanatil madhiyah, selalu melupakan kebaikan-kebaikan masa lalunya.
Tadi kan melupakan dosa, mengingat kebaikan. Ini celaka ini Pak. Kebalik ini konsepnya ini. Mestinya kan mengingat dosa dan melupakan kebaikan. Bil qalbi, dengan hatinya. Padahal amal yang telah dia lakukan di masa lalu itu, wala yadri aku bilat, apakah amal itu diterima, amruddat, ataukah ditolak. Jadi boro-boro dia sudah bangga dengan amalnya, mengingat amalnya, dia ceritakan amalnya. Mas, sampean ngerti siapa yang bangun masjid ini? Siapa ini? Siapa Mas? Ya tukang. Enggak, yang nyumbang ini siapa? Aku ini yang nyumbang ini Mas. Padahal belum tentu sumbangan dia itu diterima Allah. Jadi selalu mengingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Ini musibah, ini kecelakaan Bapak Ibu. Padahal kalau orang sedekah itu kan yang jaminan 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan itu adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu Pak. Silent sudah, nggak ada yang tahu. Biasanya orang seperti ini kalau sudah meninggal Pak, kebaikannya diungkap sama Allah. Jadi ada statement begini, orang yang berbuat baik, yang tidak pernah mengungkap kebaikannya, pada saat dia mati, Allah yang akan mengungkap kebaikannya. Makanya orang itu mulia ketika di alam kubur. Orangnya sudah mati, mulia, viral. Jadi hati-hati Pak. Kalau orangnya masih hidup viral, itu biasanya buzzer akeh, influencer akeh. Tapi justru orang yang derajat dan mulia di hadapan Allah itu orangnya sudah mati, derajatnya naik. Banyak Pak. Nah sekarang kalau zaman viral di dunia ini selama zaman masih hidup kan itu kan atas rekayasa sampai ya. Gampang Pak orang viral itu. Ini saja pengajian ini kalau nyewa-nyewa orang bazar itu di viral-viralkan sudah jadi viral. Tapi yang viral sesungguhnya itu orangnya sudah mati, derajatnya diangkat sama Allah. Dan itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan tidak pernah menyebut kebaikannya. Sampai orang nggak tahu Pak. Padahal dia sudah nyumbang ini, nyumbang itu. Orang nggak tahu. Pada saat dia meninggal, banyak yang mengungkapkan kebaikannya atas izin Allah. Bukan atas rekayasa dirinya. Dan kalau yang membuat dia viral dan terkenal itu adalah Allah, benar-benar dia terkenal Pak. Nggak ada rekayasa. Kalau begini kan rekayasa semua dunia. Makanya orang baik itu wanginya setelah dia mati Pak, bukan saat dia hidup. Lihat saja nanti ya, kalau kita mati kemudian banyak yang mengikuti kebaikan kita, menyebut-nyebut kebaikan kita, itu tandanya orang baik. Jadi amal kita ini kan belum tentu diterima Allah. Tapi orang suka menyebut, saya sudah beramal, saya sudah beramal. Betul kamu sudah beramal. Pertanyaannya, apakah amalmu diterima atau tidak? Kan kurang jelas Pak. Nah, kurang jelas lah kok digembar-gemborno. Udah sampai kate ngelamar wedok niku lho Pak Bu. Aku wis ngelamar wedok, ngelamare wis. Kurang mau diterima, ujung-ujungnya gak diterima, gak izin sampai. Jadi kerugian besar itu orang yang merasa banyak amal di dunia tapi dia tidak melihat apapun hasilnya di akhirat. Habitat a'maluhum namanya Pak. Habis, hangus amal-amalnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya, wa nadhruhu, dan pandangannya ilaman kepada orang fawqahu, di atasnya, fid dunya, di dalam masalah dunia. Selalu melihat dunia itu kepada orang yang di atasnya. Celaka ini. Lihat orang kaya kemerungsung hati ini, kepingin. Lihat orang bangun rumah besar, kemerungsung. Lihat orang
mobil mewah, atine kemerungsung, selalu melihat kekayaan atau dunia itu di atasnya. Celaka dia. Padahal kalau kita berpikir Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang dititipi harta. Enggak ada. Dan Allah juga tidak pernah memberikan kesengsaraan kepada mereka yang tidak punya harta. Seandainya kebahagiaan itu didominasi orang yang punya banyak harta, Allah enggak adil, Pak. Makanya kita bisa melihat keadilan Allah itu bukan pada banyaknya harta, tapi pada kebahagiaan dia memiliki harta itu. Banyak orang kaya stres itu banyak. Melarat stres tambah kewisan ya. Jadi ada orang mengatakan Allah enggak adil ya, Pak. Allah enggak adil ya. Ada raja, ada rakyat, ada kaya, ada miskin. Ya kalau kalian melihat dengan jumlah. Coba, Allah itu bisa loh Pak, merendahkan raja tanpa harus turun jabatan dia. Tapi direndahkan orang. Orang jijik melihat dia. Walau dia presiden. Tapi direndahkan Allah. Jijik, dicela rakyatnya sendiri, dicemooh rakyatnya sendiri, apalagi diteriaki rakyatnya sendiri, padahal dia presiden. Nah ada di Indonesia, tidak ada, itu di antah berantasan. Dan ada orang yang miskin rakyat jelata itu dimuliakan Allah. Jadi kemuliaan dan kehinaan hidup ini bukan standarnya banyak harta atau tidak punya harta. Sangat mudah bagi Allah Pak, merendahkan orang, menghinakan orang, walaupun posisinya strata sosialnya tinggi. Jadi kalau urusan dunia kita melihat ke atas, alamat celoko sampai. Tidak ada syukur-syukurnya Pak. Yang Anda lihat itu orang yang tertipu. Tidak semua Pak, banyak orang kaya soleh itu banyak. Orang kaya yang taat itu banyak. Orang kaya yang abid, ahli ibadah itu banyak. Tapi lihatlah ibadahnya, jangan lihat kekayaannya. Seandainya orang itu tahu kalau di dalam harta benda, kekayaan itu terdapat fitnah yang menyebabkan terjerumusnya dia dalam kehinaan. Enggak ada orang yang mau bilang dunia itu. Dulu saya cerita di sini dalam khutbah kalau nggak salah Bapak Ibu. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba Nabi menemukan bangkai kambing yang telinganya terputus, wis batang, kupingnya putus. Beliau memanggil para sahabat, sini semua. Labbaik ya Rasulullah. Wonten dawuh napa Nabi? Siapa yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga yang murah, 1 dinar? Ya jelas gak ada yang angkat tangan Pak. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami membeli bangkai kambing, sudah bangkai telinganya terputus pula? Apa kata Nabi? Inilah dunia yang kamu kejar. Bahkan disuruh bayar murah pun kamu tidak mau, suruh gratis pun kamu gak mau. Ini yang kamu kejar-kejar. Rasulullah mengibaratkan sifat dunia itu seperti bangkai kambing yang telinganya putus. Itu sahabat diam semua Pak. Ya tapi namanya dunia itu fitnah. Jadi yang begini-begini ini nggak nampak. Yang nampak itu enak. Hadirin, panjenengan iki lak ngaji mriki niki lak ya soalnya kadang-kadang nggak tapeknya kalau duit ngoten Pak. Halo, jujuran aja, jujur-jujuran aja. Kini padha kok, aku paham kok. Coba di jam yang sama, di saat yang sama saya menduwe akeh. Mau sama di majelis seperti ini? Gak yakin nah. Iki lho potongane gak tapek nyekel duit ketok. Apa meneh pensiunan nih. Boten Pak, boten. Tapi justru karena itu sama diangkat, dimuliakan Allah di majelis ini Pak. Tapi ada orang itu yang kaya raya, tapi tetap hadir di majelis, tetap hadir di masjid. Nah itu sudah mulia di atas mulia.
Ayo tanyakan pada diri masing-masing, di saat yang sama, di jam yang sama, sampean nyekel duit wis gak usah akeh sak miliar ngono ae. Teko nang pengajian, gak kira. Nongkrong nang kono, nongkrong nang kono. Apa kok nang pengajian? Kan ana bondone nongkronge. Sing guyu pengalaman nih. Termasuk sing pidato iki Pak padha ae. Hah? Kita sama-sama belajar. Bi antomaha, dengan sangat cinta, an-nadhra laha, memandang terhadap dunia, akhirnya walam yardo, tidak puas bil kismati, dengan pembagian Allah. Efek daripada melihat dunia ke atas itu menyebabkan hatinya tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini kalau piyambak ini dituturi nih. Kadang koyok kecewa kan, wes gak adil belas Allah guys. Dek itu kata pek sholat tapi doa akeh kene wis sholat jungkal wis pancet ae keadaan. Padahal dia dimuliakan Allah itu ya dengan bisa melaksanakan sholat. Kalau standar kemuliaan manusia ya kita rugi lah Pak. Nah buat apa kok standarnya manusia? Ya standar kemuliaan ya Allah. Saat kita diperkenankan datang ke masjid di saat hujan deras seperti ini kemuliaan, Masya Allah Bapak Ibu, kemuliaan. Tidak semua orang mampu seperti kita, betul Pak. Ini gak didorong kekuatan, istilah kekuatan langit dan gak mungkin teko sampai jos sampai ini Pak. Makanya kupluk sampai miring-miring koyo sampai ini, Insya Allah. Ya apa saking ngabote ya miring-miring. Lah ya hujan deras, rumahnya jauh. Ini dari masuk Masjid Al-Akbar ini Pak, dari pintu gerbang ke sini itu masih jauh. Melakoni sik atuh. Ngono sik sanggup ngelakoni sampai. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kemuliaan itu. Ini kalau enggak hatinya jernih, gak kira budal. Saya tadi itu sempat berpikir gini pas mau sholat maghrib tadi. Ono sing teko ta wong. Lah hujan ini mulai sore loh Pak. Ya, rata Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini hujan. Mulai asar. Wis gak apa-apa wis ngaji. Nek gak ono sing ngaji ya didik tok ae gak apa-apa, ambek sing nyoting tak ngono. Loh ternyata banyak yang datang. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berikutnya celaka, wa nadharuhu, dan pandangannya ila man dunahu fiddin, kepada orang yang lebih rendah fiddin di dalam masalah agama. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, dia mandangnya ke bawah Pak. Urusan dunia mandang ke atas, urusan agama mandang ke bawah. Apa maksudnya mandang ke bawah? Dia selalu mencari alasan dengan melihat orang-orang yang di bawahnya masalah agama. Misal Pak ya, ada kasus sholat wajib kan 5 waktu. Tapi orang ini cuma 2 waktu yang dilakukan. Maghrib ambek duhur. Duhur anak kantor gak enak ambek koncone. Maghrib nang omah gak enak ambek tonggone. Jadi sing telu ilang. Sholat wajib 5 waktu dilakukan 2 waktu. Ditegur ambek koncone, Mas, sholat wajib Pak 5 waktu. Lah mbok lakoni kok 2 waktu. Jawab, ya lumayan. Lah iku sebelah iku gak sholat. Jadi dia membandingkan selalu urusan agama itu di bawahnya. Ya sampai mati, sampai kiamat tidak bisa naik dia. Kualitas ibadahnya tidak bisa naik. Ini salah konsep. Salah rumus, nek donya ndelok munggah, nek urusan agama ndelok ngisor. Cek lumayan aku Pak gelem sholat.
masih dua waktu, dek iki lho belas gak gelem salat. Kadang-kadang sedekah piro? 10.000. Hah, 10.000? Oh, mas sedekah 10.000. Yo sik lumayan timbang gak. Masya Allah. Al-amalus solih, yang dimaksud adalah amal soleh. Jadi ketika beramal dia selalu melihat di bawahnya. Walam yashkurillah, dan dia tidak pernah bersyukur kepada Allah ala ni'ami amali nafsih, atas nikmat-nikmat perbuatan dirinya. Ngeten Pak Bu nggih. Panjenengan kalau sudah merasakan bahwa dikasih kesempatan sholat itu nikmat, yaitu iman namanya Pak. Iman. Dikasih kesempatan ngaji itu nikmat, iman namanya. Dikasih kesempatan sedekah itu nikmat, iman. Jadi kenikmatannya tidak physically lagi Pak. Bukan makan, bukan tidur, bukan kumpul istri, bukan berfoya-foya, menghambur-hamburkan. Kesenangannya itu, kenikmatannya sudah dia rasakan pada saat dia melaksanakan ibadah. Kayak Imam Syafi'i, sholat malamku itu aku rasakan lebih nikmat daripada tidur dengan bidadari. Padahal gak tahu tuh bidadari, ini ku gambaran Pak. Bidadari itu wanita cantik yang menarik hati, yang menggairahkan. Kita kumpul sambil itu lebih nikmat sholat malam daripada dengan bidadari. Nah kok sampai bisa merasakan kenikmatan seperti itu tuh, masya Allah. Ya opo Pak. Oke. Yaqulullahu, Allah berfirman, aradtuhu, aku berkehendak atasnya. Apa? Iyahu anid dunya. Aku telah memberikan dunia kepada dia. Wa i'anati iyahu ala ta'ah. Tapi aku kepingin dia itu taat kepadaku. Tak kasih dunia, dengan dunia itu dia taat kepadaku. Itu maksud Allah begitu Pak. Tapi walam yuridni, dia tidak membalas. Birridha wa syukur, dikasih dunia, dikasih kekayaan, tidak membuatnya syukur, tidak membuatnya ridho. Fataroktuhu, sehingga aku meninggalkan dia. Wis tak umbar. Jadi jangan salah Pak, ada orang begini, ada orang itu kena musibah, itu merasa diazab sama Allah, merasa ditinggalkan sama Allah. Salah Anda. Orang semakin dikasih musibah itu semakin disayang Allah Pak. Tapi justru orang yang diumbar sama Allah itu Pak. Wes karep-karepmu, i'malu ma syi'tum, sak karepmu. Ya ini fataroktu itu diumbar sama Allah. Itu lebih berbahaya daripada sekedar dikasih teguran berupa musibah. Jadi fitnah sehat itu lebih berat daripada fitnah sakit. Banyak orang yang sakit dia merasa bahwa dosanya banyak, harus bertaubat. Tapi justru banyak orang yang sehat, dia sombong. Orang sehat sombong dan diumbar sama Allah. Ingat Fir'aun nggih. Fir'aun itu selama hidup jangankan kok loro nemen Pak. Watuk ilo gak tahu jare ini. Flu ilo gak tahu. Murus ilo gak tahu. Sehat sekali langsung mati ya, tenggelam di sungai Laut Merah itu. Nah, itu alamat celaka. Sekarang alamat sukses, bahagia. Wa alamatus sa'adati, dan tanda-tanda kebahagiaan. Itu arba'atun, ada 4 minal umur, dari beberapa perkara. Ini pasti kebalikannya Pak. Zikruz dzunubil madhiyah, selalu mengingat dosa masa lalu. Tadi apa? Melupakan dosa masa lalu, celaka. Mengingat dosa masa lalu, bahagia. Kenapa? Bin nadami, karena dia menyesal. Wal istighfari, dan selalu membaca istighfar dan mohon ampun. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madhiyah,
dia selalu melupakan kebaikan masa lalunya. Ini kebalikannya yang tadi, Pak. Kebaikan masa lalunya. Ka'annaha lam taqa'u minhu, seolah-olah dia tidak pernah melakukan itu. Ada teman ngomong, "Pak, ini masjid bagus, ini kelihatannya katanya orang-orang donatur terbesarnya jenengan." Dia bilang, "Mboten, Pak. Sampeyan salah informasi sampeyan." Lah terus sinten? Kirangan. Ngeten, Pak. Padahal dia itu yang paling banyak. Waduh, itu ahlus sama, penduduk langit bangga sama dia, Pak. Ini enggak ya, nyumbang titik ae ngomong gedabrus gak karu-karuan. Kon ngerti kon? Sing nyumbangi sapa? Ya aku melok nyumbang. Piro? Ya lumayan. Lumayan iku piro? 50.000. Ya Allah. Wa nadruhu ila man fawqahu fid din. Orang yang sukses bahagia memandang kepada orang urusan agama fauqah, di atas. Kebalikannya tadi. Fayaqtadi bih, karena dia memandang ke atas urusan agama, dia selalu mengikuti dia, Pak. Kok bisa dia setiap malam bangun? Kok bisa dia sedekah begitu banyak? Kok bisa dia pandai masalah agama, penghafal Quran? Isinya itu iri, sehingga dia mengikuti langkah-langkahnya. Wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, dan dia melihat urusan dunia dunahu, yang lebih rendah dari dia. Aku iso mangan sedina ping 3, dhek ping 2 rek, Masya Allah, syukur aku sehari masih makan 2 kali, dia sekali saja. Aku bisa makan sehari sekali, dia 2 hari sekali baru makan. Sesekali kita melihat mereka-mereka yang strata ekonominya di bawah kita, Pak, itu muncul rasa syukur. Fasyukurullah ta'ala, dan dia bersyukur kepada Allah. Fayashkurullah ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi ini kan alamatus saqawah dan alamatus sa'adah, tanda-tanda kecelakaan dan tanda-tanda kebahagiaan. Saya kira ini mudah dipahami, karena ini kebalikannya, Bapak Ibu. Tinggal kepada kita mau milih yang mana, mau milih syaqawah atau milih sa'adah, mau celaka atau maha bahagia. Standarnya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru saja kita bacakan. Semoga manfaat dan semoga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada yang angkat tangan, Mas Didi. Pojokan iki lho, sing paling nom. Abah Yahya. Paling nom ini. Ini paling muda ini, jamaah paling muda, santri paling muda. Usianya 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai. Iya. Musuh yang terbesar kita itu kan nafsu ya. Nafsu. Ada konsep uslah itu Yai. Uslah. Melepaskan diri. Apakah itu bisa membantu untuk meredakan tadi nafsu-nafsu dunia? Mohon maaf, terima kasih ya. Iya. Jadi konsep untuk manajemen nafsu ini, Pak, itu dijelaskan di dalam beberapa hadis. Yang muaranya itu adalah sabar. As-sabru alal maksiyah. Bersabar itu tidak hanya kepada musibah. Sabar tidak bermaksiat itu juga kategori sabar. Bagaimana prakteknya? Pilihannya 2 tadi, Pak Yahya bilang. 1, tetap berada di kampung itu. Seandainya ada kampung itu maksiat, Pak, tetap kita berada, tapi kita bertahan, nggak mengikuti itu. Ngempet, bendino ketok, tampet. Ini sebaik-baik sabar itu ngempet itu, Pak. Tapi kalau dia nggak mampu, yang kedua, pergi dari situ. Namanya uzlah tadi. Ya'taziluna 'anin nas. Itu banyak dilakukan oleh ulama-ulama dulu, Pak.
yang dia menghindari hingar-bingar dunia ini. Karena dia merasa nggak mampu. Makanya pilihannya bertahan dengan iman atau berhijrah. Ngempet atau uzlah. Tapi ini uzlah ya ngono sampean kok gak kepethuk Gemerlapi Surabaya sampai. Lho Pak, saya pernah datang ke satu tempat kampung jauh dari kota, enggak saya sebut, di Jawa Timur ini. Padahal teman saya ini, jika dia itu berdakwah di kota, Pak, saya yakin viral sudah. Ilmunya luar biasa, gaya komunikasinya luar biasa. Tapi dia memilih untuk menyendiri di kampung. Santrinya itu anak kecil-kecil di musola sama orang-orang petani, orang-orang yang pernah saya tanya, kenapa Mas? Aku memilih koyok ini karena aku gak kuat nanggotai. Aku gak koyok awakmu lah kuat, padahal aku juga gak kuat saja nih. Wis padha wae ngempet iki. Dia milih, Pak. Silahkan. Sampai nek kuat nang Surabaya dengan tantangan seperti ini, please. Tapi bertahan ya. Nek gak, sudah. Daripada sampean kok nang kene wis gak dadi apa-apa. Jadi itu pilihan. Uzlah. Makanya dulu ulama-ulama itu banyak. Tahu yang namanya Uwais Al-Qarni itu kan salah satunya ulama besar yang memilih uzlah. Santrinya penggembala kambing saja, Pak. Ya, bukan pejabat, bukan pengusaha. Baik, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.